Perkenalkan, saya Kurotul Uyun dari Universitas Negeri Surabaya, IDLM 243005 dari Sekolah Ekspor Lakore. Pendapat saya tentang kebijakan ekspor dan impor, yaitu kebijakan ekspor dan impor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat hubungan antar negara. Nah, kebijakan ekspor dan impor itu memiliki dua sisi masing-masing yang saling melengkapi dan berdampak besar pada perekonomian suatu negara. Kebijakan ekspor itu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan menjadikan peluang global. Nah, peraturan Permendag tahun 2023 yang diubah menjadi Permendag 20 tahun 2024 dan Permendag 2022 tahun 2024 itu mengatur barang yang dilarang ekspor dan barang yang diperbolehkan untuk ekspor. Nah, memenuhi kebutuhan dalam negeri adalah tujuan dari kebijakan ini, serta memastikan ketersediaan barang dan bahan baku yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah prioritas utama. Nah, mencegah ekspor barang berbahaya itu memiliki tujuan, yaitu untuk melindungi kelingkungan hidup dan kesehatan manusia. Alasan utama untuk membatasi ekspor itu yang pertama itu melindungi industri dalam negeri, karena pembatasan ekspor dapat membantu industri dalam negeri bersaing dengan produk impor. Yang kedua itu memastikan kelancaran pasokan, karena pembatasan ekspor dapat membantu industri dalam negeri untuk ketersediaan barang dan bahan baku yang cukup. Kebijakan impor yaitu untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan akses kebijakan impor, itu yang dimaksudkan adalah untuk yang pertama memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, impor itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Nah, impor itu juga dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga yaitu mendorong persaingan sehat. Impor itu juga dapat mendorong industri dalam negeri untuk menjadi lebih efisien dan kompetitif. Beberapa barang yang memiliki batasan dan memerlukan izin impor itu karena yang pertama, produk itu berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Yang kedua, produk itu juga dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, yaitu produk itu dapat membangun stabilitas ekonomi. Nah, bisnis itu dapat menghadapi hambatan non tarif. Ya, ketika mereka mengekspor ataupun mengimpor barang. Hambatan non tarif itu berupa yang pertama persyaratan administrasi, yang kedua standar dan sertifikasi, yang ketiga kebijakan teknis, yang keempat hambatan kuota, karena pembatasan kuota impor dapat mengurangi jumlah barang yang diimpor sehingga mendapat perdagangan antara negara. Nah, kunci sukses perdagangan luar negeri itu harus mengharmonisasi regulasinya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harmonisasi regulasi itu dapat berupa menghilangkan tumpang tindih, meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing. Nah, kesimpulannya yaitu untuk menuju perdagangan internasional itu yang bersih dan berkelanjutan, itu kebijakan ekspor dan impor itu adalah alat penting untuk meningkatkan ekspor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global, harmonisasi dan regulasi itu upaya untuk mengatasi hambatan non tarif. Oleh karena itu perdagangan internasional dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dengan hasil yang menguntungkan untuk semua pihak. Seperti itu.